Oke, jadi kemarin, kemarin itu tanggal 20, tanggal 20 November. Di tanggal 20 November, November. Tanggal 20 November kemarin aku pergi ke makan-makan sama teman-teman. Jadi ada acara farewell party, perpisahan sama teman di klinik dulu gitu, tempat dulu aku kerja. Ya sebenarnya aku juga udah gak kerja di situ, cuman aku diundang nih sama satu temen aku yang kerja di sana. Dia mau selesai kontraknya, udah mau habis gitu. Padahal aku juga udah habis, cuman mungkin karena emang kita lumayan dekat, jadinya ada beberapa yang udah keluar juga tetap diajak sama dia. Ya mungkin buat kita ngumpul-ngumpul, silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Jadi emang apa ya, salah satu kebiasaan aja sih kalau misalnya memang ada yang udah selesai kontrak, kita ada farewell party gitulah. Pas ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, ada satu pembahasan yang menurut aku menarik. Pembahasannya adalah ada satu pemimpin di sana yang tadinya tuh lumayan baik dan apa ya, menarik hati lah. Jadi kalau aku bilang, dulu aku mau anggap dia juga baik banget, bener-bener baik banget. Jadi memang satu pemimpin ini cukup baik sekali gitu. Nah, dan dapat info, dengar-dengar ya mungkin apa ya, jadi bahan diskusi aja sih. Dapat info kalau misalnya pemimpin ini sekarang berubah gitu, jadi lumayan berantakan. Aku juga nggak ngerti Kak, kenapa. Cuman mungkin karena lingkungan atau mungkin ada problem yang mungkin kita juga nggak pernah tahu. Karena setiap orang juga punya problem dan apa ya, urusan masing-masing lah, urusan masing-masing gitu. Dan yang mau aku bahas di sini adalah ya kita nggak bisa bersandar sama orang lain karena orang lain tuh pasti berubah. Even diri kita pun juga bisa berubah gitu karena kita akan menghadapi proses, kita akan menghadapi cobaan-cobaan hidup yang membuat kita bahkan bisa lebih baik, bahkan bisa lebih buruk gitu. Jadi ya orang pasti akan berubah di satu titik, dalam satu fase hidup pasti akan berubah. Mungkin dulu aku ini mungkin cerita sedikit, mungkin dulu aku orang yang lumayan tidak peduli sama orang lain, tapi menurut aku sekarang ketika aku pernah mengalami proses-proses, aku menganggap sekarang empati aku lebih kuat aja, lebih tajam gitu. Dalam arti kalau misalnya kayak ada orang yang atau mungkin di luar, bapak-bapak gitu, pengemis atau apapun, ya aku ngerasain susahnya hidup seperti itu loh. Ya mungkin kita bisa kasih sedekah sedikit atau dan segala macam lah, intinya seperti itu. Karena ya proses itu akan membuat kita berubah gitu. Nah, karena itu kita tidak bisa berharap 100% sama orang lain. Karena orang lain pasti berubah. Mungkin sekarang kita menganggap dia karakternya dapat dipercaya. Mungkin di satu sekarang bisa kita kerjasama nih sama orang lain. Misalnya aku kerjasama sama si A. Mungkin aku percaya 100% nih sama A. Menurut aku nggak boleh percaya 100%. Karena satu titik, A pasti akan berubah gitu. Mungkin di sisi apa ya, mungkin dia punya proses masalah finansial, atau mungkin proses relasi sama istri atau anak-anak segala macam, itu pasti akan merubah pola pikir dia. Jadi satu titik mungkin contoh, aku percaya 100% dalam urusan uang. Ya kalau tiba-tiba si A ini punya masalah keuangan, pasti kan dia punya dorongan atau punya apa ya, intuisi untuk mungkin jadi main curang atau sejenisnya juga ya. Ya mungkin ada banyak 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 contoh yang bisa diaplikasikan lah gitu. Tapi menurut aku yang bagus adalah ketika orang itu berubah dari yang baik, dari yang kurang baik jadi yang baik. Itu bagus. Tapi kan ada beberapa hal yang membuat orang itu dari yang baik jadi tidak baik. Ada aja pasti gitu. Dan menurut aku ini yang membuat kita tidak boleh bersandar atau berharap 100% sama orang lain. Tidak boleh percaya 100% sama orang lain. Gitu, karena menurut aku kita harus apa ya? Kita harus konten sama diri kita sendiri. Kita harus Indian, kita harus berpegang sama diri sendiri gitu. Kita harus bersandar sama diri kita sendiri. Kita harus bisa berdiri
sendiri gitu, pakai kaki sendiri, nggak bisa pakai kaki orang lain gitu loh. Dan mungkin yang bisa diseimbangkan adalah hitungan seberapa seberapa besar sih kamu bisa menempatkan kepercayaan sama orang lain gitu. Hmm, mungkin ya kita salah- mungkin ambil contoh ya gini lah, kita ambil kerjasama sama orang lain, ya kita nggak bisa 100% percaya sama orang itu. Kita harus bisa mungkin percaya sekitar 60%, 70%, supaya kalau misalnya 40%-nya itu gagal, kita tidak kecewa banget gitu. Atau mungkin kita bisa melakukan apa pencegahan-pencegahan, mungkin kalau kerjasama kita bikin surat perjanjian atau segala macam gitu. Karena menurut aku ujung-ujungnya ini untuk diri kita sendiri. Kalau kita percaya 100% sama orang lain dan orang itu berubah dan kita kecewa, kita akan membuat satu pertahanan diri, yaitu nanti lama-lama nggak mau kerjasama sama orang lain, atau mungkin punya trust issue, punya masalah kepercayaan. Bahkan yang menurut aku yang paling buruknya adalah sama pasangannya bisa kena gitu loh. Padahal sebenarnya orang lain yang menyebabkan itu gitu. Mungkin kita kita dikecewakan sama orang lain dalam hal bisnis mungkin. Tapi kita bisa punya gangguan kepercayaan atau trust issue bahkan sama pasangan kita sendiri gitu. Dan karena menurut aku semua hal itu berpengaruh. Semua hal itu berpengaruh dalam hidup kita gitu. Jadi menurut aku ini salah satu yang apa ya bagus untuk dibahas sih. Jadi supaya kita nggak kecewa banget 100%, mungkin jangan terlalu berharap sama orang 100% gitu. Ya boleh berharap mungkin tapi jangan 100%. Mungkin 60 atau 70%. Jadi seenggaknya kalau misalnya 30% itu terjadi ya kita nggak kecewa-kecewa banget gitu. Ya jadi oh emang ya udah gitu loh. Ini ada di prinsip stoik namanya kalau nggak salah, namanya amor fati. Aku lupa deh. Pokoknya intinya memikirkan di stoik itu harus intinya memikirkan kemungkinan terburuk. Bukan amor fati, ada lagi. Ada lupa aku istilahnya apa. Intinya di stoik itu ada satu prinsip yang mengatakan kalau kita harus memikirkan hal-hal yang terburuk sekalipun. Coba aku cari dulu ya. Stoik stoik hal terburuk. Coba nanti aku cari deh. Stoik hal terburuk. Coba kita lihat. Lama lagi internetnya. Nggak ada. Coba ntar. Ada. Nanti deh aku cari deh. Ada istilahnya dia. Oke. Jadi intinya gitulah. Jadi kalau misalnya kita bisa memikirkan hal terburuk kalau terjadi, kita udah siap. Tapi kalau nggak terjadi ya bagus gitu. Jadi intinya gitulah. Jangan percaya 100% sama orang lain. Kita harus bisa percaya sama diri sendiri yang paling besar. Terus juga ya supaya intinya nggak kecewa aja sih sama orang lain dan juga kita nggak nyakitin diri kita sendiri. Intinya gitu. Jadi jangan berharap 100% sama orang lain. Lebih seimbang lah. Mungkin bisa 50% percaya sama diri sendiri, 50% percaya sama orang lain. Jadi intinya kita yang tahu sendirilah. Kalau apalagi kalau udah akrab dan udah deket sama orang yang kita kerja sama, pasti akan lebih punya feeling, punya rasa kalau oke, orang ini bisa gue percaya tapi tidak 100%. Mungkin sekitar 90% atau mungkin sekitar 80% atau sebagainya gitu sih. Karena ya kita sendiri yang bisa kontrol hidup kita, persepsi kita sendiri yang bisa me, apa ya memberikan respon kita terhadap sesuatu gitu loh. Jadi intinya supaya kita nggak kecewa aja gitu. Ya mohon maaf kalau misal ada kosong panjangnya karena tadi cari soal hal stoik. Ya ini masih belajar banget soal ngomong di depan kamera secara spontan. Mungkin eh kalau ada yang mau didiskusikan silakan tulis di kolom komentar dan ya semoga ada pesan yang bisa diambil. Itu aja sih yang mau dibahas hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.